Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berangkat jam 1 sore, jam 1 siang. Tuh ke Pelampung penangkapan benur. Kita mencoba menangkap dari pelampung nih. Ini pelampung ini pelampung penangkapan benur ya, di provinsi, di daerah Kabupaten Pesisir Barat. Nah, jadi metodenya dia pakai pocong. Namun sayangnya guys, benur itu sebenarnya dilarang. Permen itu keluar di tahun 2016 nomor 12 oleh menteri kita dulu, mantan pejabat kita, Menteri Susi Pujiastuti. Pada saat itu tentang pelarangan penangkapan benur. Namun pada awalnya saya sangat setuju dengan permen tersebut. Namun pada akhirnya setelah Bu Susi menjabat, ternyata tidak ada solusi untuk pelarangan tersebut. Kenapa saya bilang tidak ada solusi untuk pelarangan tersebut? Nyatanya Vietnam tetap menjadi pengekspor terbesar dunia. Ya kan? Saya berharap dulu Indonesia menjadi pengekspor lobster terbesar di dunia, ya, bukan Vietnam, karena Vietnam tidak mempunyai bibit, my brother, oke? Vietnam tidak punya bibit, yang punya bibit kita. Seharusnya kita yang bisa membudidayakan daripada lobster tersebut. Nah, namun dikarenakan banyaknya kong kali kong, karena pemerintah kita memang tidak serius menangani semua ini, akibatnya nelayan menjadi korban daripada mafia-mafia tersebut, ya. Jadi masyarakat di sini sebenarnya mencari benur ini mau nggak mau, karena memang harganya juga kadang-kadang naik, besok turun, kadang tidak jelas. Nah, sebenarnya kalau di Vietnam itu kan sebenarnya jelas harganya. Mungkin kalau misalnya pemerintah kita memberikan konsekuensi, memberikan kebijakan yang bagus, insya Allah mudah-mudahan Indonesia ini ke depan semakin maju ya, my brother. Karena apa? Karena di daerah sini memang tidak mungkin untuk bisa dibudidayakan, itu sulit. Karena memang di sini lautnya laut lepas, my brother. Beda dengan yang seperti yang ada di Lampung ini, yang ada di Pesawaran, di bagian timur ya. Ya, wilayah strategis kita sebenarnya banyak. Karena memang laut kita ini sebenarnya laut terpanjang nomor 2 dunia dan terluas nomor 2 dunia setelah Kanada ya. Nah, seharusnya kita jauh lebih hebat daripada Vietnam, karena Vietnam kan lautnya kecil, tidak punya bibit. Nah, sedangkan kita ya begitulah ya. Mudah-mudahan ke depan Indonesia makin maju ya, nelayan bisa terakomodir oleh kebijakan pemerintah yang baik ya. Oke. Kita lagi fokus ini, my brother, untuk pencarian bibit benur. Guys, ini proses penangkap daripada benur ya guys. Kedalaman 8 meter paling. Merah pula. Wah, kayak gini guys. Benur. Putih tuh. Hah? Putih. Ya, kayak gini bentuknya guys. Ayam goceng. Goceng. Bob. Ini udah belum? Udah. Belum itu. Ini sekarang harga benur 5.000, Mas Bro. Ya, kadang-kadang nggak masuk akal. Ya, di Vietnam sana harga yang selain mutiara itu, yang biasa itu 60.000, seperti biasa di Vietnam. Satu bibit dari kita. Kalau yang mutiara di Vietnam itu 170.000, luar biasa kan? Jadi nelayan ini sebenarnya hanya jadi korban alat. Seandainya pemerintah ini cerdas,
mungkin nelayan nggak bisa jadi korban daripada mafia-mafia tersebut. Saya berharap semua ini bisa berubah ya. Saya berharap juga ya mudah-mudahan para instansi yang terkait bisa mendengar keluhan daripada semua nelayan yang ada di sini. Jadi dari semua penelitian baik Vietnam sendiri, Cina, Jepang, dan Australia, ternyata Australia yang paling produktif untuk meneliti tentang lobster tersebut. Karena apa? Karena benih ini dari Fakultas Tasmania lah yang bisa menetaskan sendiri benih ini. Karena memang benih ini di habitat aslinya seperti di sini, itu kalau misalnya benur itu dari 300.000 itu hanya 0,1% yang bisa hidup. Nah, kalau dia di alam liar. Tetapi kalau misalnya dia dibudidayakan, itu tingkat hidupnya mencapai 60-70% tingkat hidup daripada benur tersebut. Nah, jadi ini benurnya. Oke, coba tunjukin guys. Oh, kayak gitu guys. Ya, kayak gitu benurnya. Nah, Buangin aja lah. nah, jadi kayak gini nih. Tunggu. Nah, kalau kayak gini, model begini. Nah, ini jenis mutiara guys. Nah, ini jenis mutiara ya. Nah, ini jenis mutiara. Di sini cuma 5.000. Nah, kalau di Vietnam itu harganya 175.000 guys. Ya, seandainya pemerintah kita bisa memberikan kebijakan yang baik, ya, mengerti, memahami, ya, bukan hanya otak korupsi, ya. Nah, saya berharap semua ini bisa didengar oleh para yang punya kepentingan. Nah, kalau yang model begini memang nelayan sini ini tuh pasti dilepas karena memang dia sudah mempunyai zat kapur sendiri ya. Nah, sudah punya tulang. Nah, jadi baiknya dilepas saja supaya dia bisa jadi induk. Oke, kita rilis. Jadi saya lanjut lagi kenapa Tasmania. Jadi Tasmania itu di Australia itu yang mengeluarkan penelitian tentang benih ini yang selamat ini hanya 0,1% ya guys. Jadi kalau misalnya kita budidayakan ini jauh lebih besar tingkat hidupnya daripada benih tersebut. Jadi misalnya kalau misalnya saya lepas lagi ini benur ini ya mati. Ya, dimakan sama predator yang di bawah. Oke. Kita cari lagi. Tadinya pakai lampu gantung begitu ya guys. Nah, lampunya model begitu, pakai lampu torpedo. Jadi memang ditinggalin, nggak ditunggu. Jadi sayang sekali sebenarnya masalah kebijakan ini dan masalah harga juga. Sebenarnya harusnya ada memang budidaya, ada memang benih bibit yang bisa diambil dan yang tidak bisa diambil di daerah strategis masing-masing. Kalau memang di sini di daerah pesisir barat ini kan lautnya laut lepas ya, memang tidak bisa untuk dibudidayakan secara alami di. Nah, ini kalau jenis ini, ya jenis jambrong ini nggak laku lagi. Kalaupun dijual paling laku 1.000 benih ini. Karena kenapa? Karena memang dia posisinya sudah berbintik. Nah, udah ada agak hitam-hitam sedikit ya. Nah jenis ini dia nggak laku. Artinya apa kata mereka? Kalau di Vietnam sih enggak ya, laku-laku aja. Nah ya, jadi saya rilis. Sebenarnya saya rilis ini sayang amat sebenarnya karena dia pasti dimakan sama predator ya. Saya rilis ya guys. Tuh, itu mati pasti makan predator. Seandainya misalnya Indonesia memiliki predikat Indonesia dijuluki pengekspor terbesar lobster dunia, kan enak didengar ya. Ya, bukan Vietnam. Vietnam lautnya nggak sebesar Indonesia, terus nggak punya bibit kok ya bisa gitu. Kenapa Indonesia nggak bisa? Karena itu tadi kebijakan dengan sistem yang salah ya, kebanyakan mafianya.
Nih, saya kasih supaya contoh KKP supaya agak cerdas sedikit ya. Seandainya pihak KKP ambil langsung, mendata langsung nelayan penangkap benih lobster misalnya, ya kan? Kan sudah jelas tadi harga dari bibit benur di Vietnam itu kan satu daripada mutiara itu kan 175.000 dan itu valid datanya. Dan yang biasa itu 65.000, 60 sampai 65.000. Seandainya nih, kalau misalnya pemerintah cerdas, kan pemerintah kan bisa dapat PNPB tuh, pendapatan apa? Nelayan bukan pajak, yang hasilnya masuk ke negara, bukan masuk ke kantong pribadi masing-masing daripada mafia-mafia tersebut, ya kan? Seandainya kalau misalnya pemerintah apa namanya bisa berpikir ulang, ya kan? Misalnya ditetapkanlah benih ini daripada wilayah strategis yang bisa diambil. Maksudnya yang bisa diambil itu karena memang di sini wilayah bibit dan dia tidak bisa untuk dibudidayakan, itu namanya wilayah penangkapan benih. Ya, seandainya misalnya dari satu nelayan si A, si Pulan dapat 100 bibit benur tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian misalnya. Hari ini misalnya dari 100 bibit itu misalnya dari pihak pemerintah membayarkan kepada nelayan itu, kepada ketua kelompok nelayan itu misalnya 25.000 misalnya, ya kan? 25.000 baik mutiara maupun bibit biasa. Berapa pendapatan negara yang dihasilkan oleh nelayan dari perorangan? Iya kan? Seandainya kalau misalnya pemerintah nggak mau nih, malas misalnya nggak mau ngurusin apa namanya tentang ekspor, tetapi pemerintah sendiri yang ambil kebijakan ini misalnya. Jadi di mana keuntungannya nelayan? Nah, yang pertama harga itu pastinya teratur, terukur, ya kan? Yang kedua nelayan juga apa namanya menjamin. Yang ketiga keuntungannya apa? Nelayan bisa memberikan pemasukan negara, ya, setiap hari, ya kan? Setiap hari di waktu misalnya benih lobster ini ada, jadi setiap hari nelayan bisa memberikan pemasukan ke negara. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya, buat semua netizen, mudah-mudahan apa namanya para pemberi kebijakan pemerintah kita ini benar-benar menjiwai, memahami ya tentang bagaimana apa namanya mencintai NKRI ini. Oke. Terima kasih. Begitu saja video kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.